Halo WPC Lovers, sekarang saya lagi ada di WPC Cabang Bintaro. Nah, hari ini kita akan bahas soal imun booster, bagaimana cara meningkatkan daya tubuh di masa pandemi. Untuk keseruannya, ayo ikuti. Halo WPC Lovers. Oke, ketemu lagi hari ini kita dengan pembahasan tentang seputar permasalahan kulit ataupun tips info kesehatan bersama Wijaya Platinum Clinic. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber nih. Kalau boleh tahu dengan dokter siapa ya? Dokter Savitri. Oke, dari dokter Savitri. Dan dokter Savitri ini merupakan salah satu praktisi dokter ya di Wijaya Platinum Clinic. Nah, hari ini dok, kita akan bahas salah satu mungkin yang penting banget ya di masa pandemi, yaitu bagaimana cara meningkatkan imun booster untuk siap menghadapi pandemi. Oke, baik. Nah, kalau berbicara imun nih kayaknya salah satu yang sangat penting banget ya dok ya, apalagi di masa-masa pandemi pada saat ini, di mana-mana orang berlomba-lomba mencari cara, informasi atau tips nih untuk bisa meningkatkan daya tahan imunnya. Nah, tapi kalau berbicara tentang imun, mungkin kita harus cari tahu dulu sih, sebenarnya kenapa sih imun itu bisa turun ya dok ya? Nah, itu kenapa tuh dok imun itu bisa turun? Imun bisa turun. Jadi imun bisa turun, daya tahan tubuh kita bisa turun, itu banyak faktornya ya. Salah satunya karena aktivitas yang berlebihan, aktivitas fisik yang berlebihan, yang tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup. Kemudian kurangnya istirahat, pola tidurnya nggak betul. Kemudian intake makanan yang dikonsumsi juga nggak betul, nggak seimbang. Kemudian ada faktor stresor yang lain dan bisa juga karena menderita penyakit kronis tertentu. Jadi sebenarnya ada faktor internal, ada faktor eksternal ya, yang menyebabkan daya tahan tubuh itu atau imun itu bisa turun ya dok ya. Terutama buat kalian yang sehat, tapi kalau kebiasaan kalian buruk seperti kata dokter Savitri tadi, sering begadang atau makan yang kurang bagus ya dok ya. Junk food dan goreng-gorengan dan teman-temannya lah biasanya dok ya. Dan kalian suka stres juga ya dok ya. Itu sebenarnya ngepek banget tuh untuk bisa meningkatkan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, dan untuk yang punya penyakit kronis ya mungkin harus lebih dijaga ya dok ya, pasti punya pantangan yang harus dihindari. Jadi supaya kalian bisa lebih menjaga kesehatan dan imunitasnya tubuh ya dok ya. Nah, kata orang sih dok, kalau imun itu udah turun, tadi mungkin dari gejalanya kelihatan tuh katanya lebih gampang terserang penyakit. Itu benar apa nggak sih dok? Benar dong. Karena kan daya tahan tubuh kita itu kayak tentara. Yang fungsinya untuk pertahanan, untuk melawan, untuk menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuh kita rendah, otomatis kita jadi gampang terserang penyakit. Gitu. Jadi mungkin dari efek tadi dia nggak menjaga imun, daya tahannya tuh lagi turun, makanya lebih mudah terserang penyakit ya. Dan banyak banget jenis penyakit yang bisa kayak misalnya bisa jadi flu ya, terus tiba-tiba bisa jadi masuk angin, demam dan sebagainya macamnya dok ya. Apalagi kalau yang punya penyakit kronis, nah ini jadi lebih krusial ya dok ya, ketika dia imunnya lagi turun, terus tahu-tahu tadi terserang virus ya dok ya. Nah makanya pada saat masa pandemi banyak banget orang yang punya masalah penyakit lebih parah ya dok ya, ketika daya tahan imunnya dan kita memang lagi menghadapi virus, jadi terjadilah kompleks ya, jadi lebih kompleks masalahnya ya. Jadi lebih kompleks masalahnya. Jadi memang sesuatu yang sangat penting banget. Nah, kalau tadi kita udah berbicara tuh dok ya tentang daya tahan imun yang menurun, faktornya apa ya dok ya, terus mudahnya kita terserang virus atau penyakit ketika imun kita lagi turun. Kira-kira bisa nggak sih kita meningkatkan daya tahan imun itu atau seperti apa tuh dok kira-kira dok? Bisa. Jadi kalau untuk tadi kan sudah disebutkan faktor pencetusnya apa yang membuat daya tahan tubuh kita turun. Berarti kalau sudah tahu faktor pencetusnya ya kita perbaiki. Jadi hindari dulu ya penyebabnya dok ya. Betul gitu. Jadi pada intinya yang kita perbaiki adalah gaya hidup kita, pola hidup kita. Jadi gaya hidup yang lebih sehat gitu. Gaya hidup yang lebih sehat itu yang seperti apa? Yang pertama dari pola makannya kita perhatikan. Apakah makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah cukup mengandung serat, sudah cukup mengandung sumber gizi, vitamin, mineral yang kita perlukan. Gitu, banyak makan buah, makan sayur, minum air putih juga jangan lupa. Kemudian yang penting tuh kita hindari rokok, menghindari rokok, minuman yang mengandung alkohol, seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Gitu, istirahat yang cukup.
Minimal dalam satu hari kita tidur sekitar 7 sampai 8 jam. 8 jam ya, Dok, ya? Oke. Supaya badan kita lebih fresh, lebih segar gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengelola stres, untuk mengatur stres, berjemur untuk mendapatkan sumber vitamin D secara alami. Oke. Gitu. Kemudian olahraga. Olahraga. Yang tadinya nggak suka olahraga, nggak sempat olahraga, diusahakan untuk olahraga minimal 3 sampai 5 kali seminggu. 3 sampai 5 kali seminggu ada Iya, ya? gitu. Nggak usah yang berat-berat juga, harus nge-gym ya kan? Harus Ya apa minimal ya? stretching atau jalan kaki Oke. gitu. Kemudian di masa pandemi ini sepertinya lebih penting untuk kita mendapatkan asupan vitamin atau suplemen untuk lebih ngebus, untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi termasuk boleh juga ya, Dok, ya, kita kalau misalnya butuh tambahan vitamin lebih, kita Iya. menggunakan suplemen ya, Iya, ataupun metode betul. lain untuk bisa ngebus Iya, daya tahan imun kita ya, Dok ya. Bisa Oke. dengan vitamin C sebagai sumber antioksidan, ada vitamin B untuk imun booster kita, ada vitamin D dan glutathione juga. Oke, Gitu. jadi berimbang ya antara asupan makanan, pola hidup tadi diimbangi semua ya, dan Iya. dibantu dengan suplemen juga ya, Dok, ya, Betul, supaya betul. tetap terjaga ya daya Iya, tahan iya. tubuh dan imunnya ya. Ah. Oke, nah buat kalian tuh mungkin udah saatnya kita mulai berubah ya, Dok, ya, pola hidup dan kebiasaan ya, karena memang era pandemi ini sangat panjang ya, Dok, ya, Betul. tentunya ya. Jadi kalau kita dari diri kita sendiri tidak preventif atau tidak menyiapkan tentara yang kuat ya kan, Dok, ya, nanti kita pas perang kalah juga Boleh ya kan. kalah, Kalau tentara kita jumlahnya lebih sedikit daripada Betul, virus yang nyerang ya, Dok, ya. betul, iya. Jadi untuk sementara junk food ya, hindari dulu, kan bisa pesan online yang sehat-sehat aja dulu ya, Dok, ya. Oke, nah berbicara tadi dokter udah nyebutin beberapa jenis vitamin tuh tadi kan. Nah, orang kan berbondong-bondong nih mencari solusi, mungkin ada orang yang malnutrisi ya, Dok, ya, Iya. di mana dia nggak bisa mendapatkan vitamin dengan asupan makanan Dari secara makanan langsung, aja, betul. oral, Heeh. dan mencari cara untuk memenuhi vitaminnya melalui tadi ya metode-metode tadi. Nah, ada referensi yang mengatakan, benar nggak sih, Dok, katanya glutathione itu berfungsi bagus nih untuk meningkatkan daya tahan imun tuh? Iya betul, jadi vitamin B, vitamin C, vitamin D dan glutathione yang sudah disebutkan tadi itu fungsinya untuk ngebus untuk imun booster kita gitu. Jadi ada glutathione itu fungsinya untuk menekan kematian jaringan yang disebabkan oleh virus corona, mencegah terjadinya badai sitokin, kemudian juga untuk meningkatkan respon imun untuk penyembuhan berbagai penyakit. Glutathione juga bersinergi dengan vitamin D untuk mendukung perbaikan kerusakan jaringan epitelial dan endotelial jaringan paru, menurunkan radikal bebas, dan menghambat mediator inflamasi. Oke, nah tadi Dokter Sapitri udah jelasin tuh ya, Dok, ya, manfaat kandungan glutathione yang banyak banget tuh fungsinya tuh ya, Dok, ya. Salah satu perbaikan jaringan dan juga bisa jadi imun booster. Nah, bagaimana dengan kandungan vitamin B dan vitamin C-nya, Dok? Oke. Untuk vitamin B, fungsi utamanya adalah meningkatkan energi tubuh agar tidak mudah lelah. Vitamin B3 dan vitamin B6 berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak untuk menghasilkan energi. Sedangkan vitamin B12 berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Gitu. Sementara vitamin C sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan, juga sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Berfungsi juga untuk pembentukan kolagen, membantu penyerapan zat besi dari makanan, dan membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik untuk melindungi tubuh dari penyakit. Seperti itu. Berarti ketiga jenis vitamin B, vitamin C, dan glutathione ini bagus banget ya, Dok, ya, kalau seandainya kita sudah mendapatkan asupan ini ketika lagi pada masa pandemi seperti sekarang ya, Dok, ya. Jadi benar-benar disebut imun booster karena memang dari segi manfaat tadi dan kegunaannya benar-benar bisa ngeboost imun dan daya tahan tubuh ya, Dok, ya. Betul sekali. Oke, nah kita akan ngebahas juga nih, Dok, kan Wijaya juga punya salah satu treatment yang mana itu merupakan suntik vitamin C booster ya, Dok, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara C biasa dengan booster. Nah, seperti yang tadi dijelaskan Dr. Sapitri, ada boosternya, berarti ada untuk tambahannya ya, supaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kira-kira nih, Dok, apakah semua orang bisa melakukan suntik vitamin C booster ini? Terus kira-kira ada efek samping atau enggak? Dan kalau ada perulangan berapa kali tuh, Dok, umum? Relatif aman ya. Yang penting kita pastikan kalau si pasien yang bersangkutan nggak ada alergi dengan obat yang kita suntikan tersebut. Kemudian jika dilakukan di fasilitas kesehatan yang terpercaya dan dilakukan atas pengawasan dokter yang berpengalaman, itu aman.
Oke. Asalkan sesuai dengan dosis yang tepat. Dosis yang tepat ya dok ya. Betul. Oke. Nah, jadi buat orang-orang yang memang tadi ingin mendapatkan booster vitamin C ya dok ya, salah satu metode treatment ini aman ya, cukup aman ya. Yang penting memang dikerjakan oleh dokter dan di bawah pengawasan yang ketat ya dok ya, tentunya dok ya. Karena dosisnya itu harus disesuaikan ya dok ya. Karena tiap orang pasti kebutuhan vitamin C atau C boosternya itu berbeda-beda ya dok ya. Nah buat kalian nih sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Wijaya untuk mesehatkan bangsa ya dok ya, dan apa namanya supaya kalian dapat perlindungan imunitas lebih optimal ya, lebih optimal. Nah kita lagi ada program promo juga dok kebetulan dok. Jadi promo package untuk family. Jadi kalian bisa ajak keluarga kalian. Tentunya tetap kita dengan prokes kesehatan yang ketat ya dok ya. Harus by appointment dulu. Jadi kita hanya bisa menampung maksimal itu untuk 3 pasien ya dok ya dalam per sesinya. Jadi buat kalian yang ingin ambil paket vitamin C booster ya dok ya, itu lagi ada promo dok. Nah di mana ada 2 paket promo, yaitu paket booster vitamin C yang 3000 mg plus Nerubion. Kalau kalian ambil satuan paket itu di harga 390, ambil 3 paket itu harga dari 1.030.000, diskon dapat hemat potongan jadi 140.000 dok. Dan ada lagi paket 5 kalinya, mungkin ada bawa 5 keluarga ya, mungkin kalau tentu ini suami istri lah. Kalau ini udah punya bontot ya, kayak ibaratnya ya, buat 5 orang itu dari 1.560.000 hemat jadi 390. Jadi lumayan banget ya dok ya. Udah dapat sehatnya, dapat juga untungnya ya dok ya. Nah, buat kalian juga mungkin yang mungkin 3.000 itu terlalu tinggi mungkin ya dosisnya. Nah kita juga menyediakan dosis yang lebih kecil, yaitu yang 2.000 mg-nya, di mana per satu kali paket 195, tapi kalau ambil 3 paket itu harga 514, jadi hemat 71.000. Kalau ambil 5 paket itu dari harga 780, hemat jadi 195. Jadi ada 2 pilihan ya dok ya, pilihan untuk 2.000 mg atau yang dosis tinggi 3.000 mg. Dan tentunya tadi dilakukan oleh dokter di klinik ya dok ya, dengan prosedur medis yang memang sudah standar. Oke, jadi buat kalian kita tunggu juga kedatangannya ke Wijaya Platinum Clinic untuk melakukan treatment VC booster ya dok ya. Oke, untuk Dr. Sapitri terima kasih atas waktu share ilmu yang udah diberikan pada hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan kita juga bisa dijaga kesehatannya dan terhindar dari pandemi COVID-19 dan cepat berakhir lah dok ya. Amin. Pandemi ini ya dok ya, dan bisa beraktivitas normal kembali. Oke, dari saya mungkin itu saja. Kami pamit dan salam dari BPC. Bye.